Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 9 atas nama saya Haryadi Teguh Pribadi, Mas Rizky Alexan, Mas Patrick, Mas Egi, Mbak Isna, dan Miftahul Janah. Di sini kami akan membahas mengenai Grand Prix Multiple Access Scam atau disebut GFMA. Oke, next. Yang pertama sebagai pengantar, untuk mencapai persyaratan jaringan 5G, Grand Prix Multiple Access Scam atau GFMA dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk transmisi uplink. Untuk transmisi Grand Prix dengan desain user equipment atau UA dapat mengirim transport block atau TB setelah kedatangan lalu lintas tanpa scheduling request atau SR. Dan uplink dinamis ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga sumber daya waktu, frekuensi fisik, dan parameter lainnya termasuk sinyal frekuensi atau pilot, dan MCS, dan lain-lain dapat dialokasikan ke UA. Misalnya ketika UA melakukan entry jaringan awal. Oleh karena itu, GFMA dapat menangani latensi rendah dan mengontrol pengurangan sinyal dan masalah penghematan energi UA. Dengan demikian dapat diterapkan secara khusus ke paket kecil dan transmisi sensitif latensi di jaringan nirkabel 5G. Oke, berikutnya Grand Prix Key Technical Component. Konfigurasi Grand Prix terbagi menjadi dua skema. Yang pertama, skema pertama didasarkan pada pensinyalan lapisan yang lebih tinggi, misalnya pesan radio resource control atau RRC, yang sepenuhnya mengkonfigurasi sumber daya dan parameter transmisi, sehingga UA dapat memulai transmisi datanya dengan cara ref and go. Selanjutnya skema kedua beroperasi seperti LTE, semi persistence scheduling atau bisa disebut SPS untuk uplink, di mana bagian dari sumber daya UA dan parameter transmisi seperti periodicitas dapat dikonfigurasi oleh pensinyalan lapisan yang lebih tinggi. Oke, di sini terdapat gambar Grand Prix Contention Transmission di mana ada UA1 dan UA2. Nah, UA1 dan UA2 ini sama-sama mengirimkan data dan akan masuk ke base station, di mana base station ini akan bergerak berdasarkan waktu sehingga datanya itu ref and go. Oke. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Teguh. Untuk selanjutnya adalah Hybrid Automatic Repeat Request atau HARQ. Itu soft combining seperti transmisi GB, transmisi GF juga dapat memanfaatkan proses HARQ dengan soft combining untuk meningkatkan kinerja deteksi. Dalam kasus seperti ini, inisial atau satu atau lebih transmisi berikutnya, misalnya pengulangan atau transmisi ulang dari UETB dapat digunakan untuk meningkatkan keandalan, di mana sinyal dari awal dan transmisi TB berikutnya dapat digabungkan untuk deteksi sinyal yang ditingkatkan DBS. Untuk beberapa proses HARQ per UE, satu identifikasi proses HARQ ID akan digunakan untuk transmisi UETB, di mana transmisi UETB dikaitkan dengan versi redundansinya. Dengan demikian, penularan TB awal, waktu, dan ID proses HARQ harus ditentukan di penerima sebelum penggabungan sinyal yang soft. Selanjutnya, Grand Prix Transmission. Untuk mendukung transmisi data dalam jaringan nirkabel, UA harus memiliki sumber daya atau resource transmisi yang mendasar seperti sumber daya waktu frekuensi sebagai saluran akses, sumber daya dan parameter terkait seperti pilot, modulasi, dan pengkodean skema. Selama transmisi GF, UA dapat menggunakan prosedur HARQ untuk deteksi sinyal dan soft combining. Sedangkan jika terjadi pertentangan transmisi, BS perlu mengidentifikasi UA yang berbeda dan menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Patrick. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Rizky. Baik, untuk berikutnya resource configuration. Dalam jaringan LTE saat ini, skema SPS telah dirancang untuk mendukung upload dan download aplikasi suara, di mana sumber daya dan parameter transmisi dikonfigurasi oleh pensinyalan lapisan yang lebih tinggi. Dan pensinyalan lapisan fisik
MIS atau LI. Dalam jaringan 5G, aplikasi dan layanan baru yang beragam memiliki persyaratan yang berbeda dari aplikasi suara LTE. MMTC, layanan dengan paket kecil, juga merupakan kasus penggunaan yang populer dengan sporadis dan non-periodik lalu lintasnya. Akibatnya, setidaknya dari perspektif latensi dan karakteristiknya, lalu lintas untuk transmisi upload jaringan LTE saat ini tidak mampu bekerja secara efisien untuk mendukung aplikasi dan layanan ini. Konfigurasi sumber daya RRC. Konfigurasi sumber daya RRC saja dalam skenario ini, pensinyalan RRC akan sepenuhnya dikonfigurasikan semua sumber daya dan parameter yang diperlukan untuk transmisi GF tanpa menggunakan pensinyalan DCI dinamis untuk aktivasi, di mana sumber daya dan parameter dalam pensinyalan RRC termasuk diantaranya satu, perioditas sumber daya atau P untuk mewujudkan interval waktu antara dua bandel sumber daya GF yang bertetangga. Pengeimbangan sumber daya atau O dapat dijelaskan slot awal alokasi sumber daya relatif terhadap sistem nomor bingkai. Hashtag 0 ya, pagar 0. Kemudian yang ketiga, parameter sumber daya domain waktu dapat dijelaskan, yaitu simbol offset dalam transmisi slot awal dan periode TO dalam jumlah simbol. Kemudian yang keempat, parameter sumber daya frekuensi, termasuk lokasi awal sumber daya domain frekuensi dan bandwidth frekuensi, serta offset lompatan frekuensi. Parameter DMRS atau pilot, termasuk tipe DMRS posisi tambahan, dan panjang urutannya. Skema modulasi dan pengkodaan, termasuk tipe dan indeks tabel MCS. Jumlah pengulangan atau K untuk mengambil nilai dari 1, 2, 4, atau 8 dengan konfigurasi RRC. Parameter kontrol daya loop terbuka, seperti level daya yang diterima, target P0, dan faktor pecahan. Kemudian yang ke-8, parameter terkait proses HRQ, misalnya jumlah maksimum HRQ, proses per UE dan RV. Kemudian yang 9, lainnya termasuk bagian bandwidth GF dan RNTI. Kemudian untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Egi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Patrick. Untuk selanjutnya yaitu HARQ prosedur. Proses HARQ dan identifikasi transmisi proses HARQ untuk transmisi GF berbeda dengan transmisi GB. Dalam arti bawah, transmisi GB memiliki kecepatan awal dan transmisi ulang eksplisit yang dijadwalkan secara dinamis oleh BS, sehingga membuat soft combining HARQ menjadi mudah. Dalam jaringan 5G NR, ID proses HARQ adalah terkait dengan kumpulan pengulangan K, yaitu K TOS. Dalam perioditas dan urutan RF dikonfigurasikan dan dipetakan melalui KTO di setiap perioditas, di mana untuk konfigurasi beberapa proses HARQ. Satu ID proses HARQ dapat diturunkan oleh UA dan BS dari persamaan berikut. ID HARQ sama dengan X per P terus mod NHI BS. Nah, lalu selanjutnya contention and resolution. LTE frekuensi hopping adalah lompatan berbasis sel dari domain waktu frekuensi, di mana pola hopping tergantung pada lokasi sumber daya waktu frekuensi. Motivasi hopping terutama untuk memanfaatkan keragaman frekuensi saluran di LTE. Bandwidth operator akan dibagi menjadi subband yang berbeda dan UA dapat mentransmisikan TB di subband yang berbeda selama interval waktu yang berbeda, atau balik berbasis slot atau berbasis sub bingkai.
Pola melompat untuk UA dapat dikonfigurasikan secara dinamis oleh UL Green dari PDCCH atau pra-configuration atau ditentukan oleh jaringan. Nah, ini ada gambar UA specific hopping pattern and research. UA specific hopping untuk memanfaatkan keragaman saluran dan mengurangi potensi pertikaian transmisi. Skema hopping khusus UA dapat diterapkan ke GF inisial dan transmisi pengulangan dalam prosedur HA/RQ. Next, bisa dibaca sama Mbak Jana. Mbak Isna. Selanjutnya Mbak Isna silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya adalah reliability with repetition, di mana yang pertama kedua transmisi independen dengan rata-rata probabilitas deteksi kesalahan pilot yang sama ditentukan oleh P- sama dengan 1 minus P1 sama dengan 1 minus P2 dan probabilitas deteksi kesalahan data yang sama dengan keberhasilan deteksi pilot. Didefinisikan oleh PE sama dengan 1 minus P, di mana D1 dikali P1 sama dengan 1 dikurang P, D2 dikalikan P2. Yang kedua adalah probabilitas deteksi kesalahan data dari sinyal gabungan HA/RQ diberikan bahwa kedua pilot berhasil mendeteksi di kedua transmisi dan pertama deteksi data transmisi gagal. Didefinisikan oleh P kurangi HA/RQ sama dengan 1 minus P2 dikali D1 plus D2 P1, P2, minus. Selanjutnya adalah UA Activity Detection, di mana performa deteksi pengguna dengan pilot atau sebagai sinyal referensi dapat digunakan oleh BS untuk memutuskan UA mana yang mentransmisikan sumber daya waktu frekuensi untuk UL Grand Free transmisi. Sebagai pilot hanya akan ditransmisikan oleh UA aktif dalam transmisi sumber daya. Itu adalah indikator aktivitas UA. Karena gangguan dan kebisingan, ada dua jenis kasus kesalahan deteksi activity UA. Beberapa UA aktif dapat dideteksi untuk menjadi tidak aktif, disebut sebagai deteksi tidak terwajib. Sementara beberapa UA yang tidak aktif mungkin terdeteksi menjadi aktif, disebut sebagai alarm palsu. Sebagai masalah deteksi umum, akan ada trade-off antara deteksi yang tidak terjawab dan alarm palsu. Deteksi yang terlewatkan lebih penting bagi kami, dan jumlah UA yang salah terdeteksi harus sekecil mungkin, karena paket yang dikirimkan oleh UA ini akan dihapus. Seperti pada grafik di samping, kinerja serupa di mana probabilitas deteksi pilot yang tidak terjawab untuk satu single transmisi di bawah 10 pangkat minus min 3 pada SNR minus 5 dB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Miftahul Jannah. Berikutnya merupakan Grand Free and Normal Performance. Connection efficiency dan density adalah KPI utama untuk skenario MMTC. Ketika kepadatan koneksi meningkat, beban lalu lintas sistem meningkat, diasumsikan distributor nomor perangkat kepadatan adalah N besar per kilometer persegi. Dan waktu kedatangan antar paket rata-rata per perangkat adalah T paket dalam second, maka pembebanan lalu lintas sistem diberikan oleh L sama dengan N per T paket dalam paket per kilometer persegi per second. Dan berikutnya merupakan gambar dari simulasi performance on GF with SCMA and OFDMA. Conclusion and summary, hasil evaluasi numerik dan simulasi telah disediakan untuk menunjukkan keandalan GF dengan pengulangan deteksi aktivitas UA dan akses ganda Grand Free dengan OFDAM dan NOMA. Upaya tersebut secara khusus dilakukan untuk evaluasi terhadap aplikasi konektivitas besar-besaran seperti layanan MMTC latensi rendah dan tinggi aplikasi keandalan seperti layanan URLLC, singkatnya Grand Free Multiple Access Game atau GFMA adalah transmisi tanpa dinamis penjadwalan. Hal ini menarik untuk transmisi data kecil dengan pengurangan sinyal kontrol, hemat energi, dan aplikasi latensi rendah, atau dengan keandalan tinggi seperti layanan MMTC dan URLLC di jaringan 5G NR. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon maaf dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Mbak.
Astagfirullah.